Bismillahirrahmanirrahim. Ini gue faizah nukiro finnakur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faizah nukiro finnakuri fadzalika yawma idzi yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatma'u an asid kalla innahu kana li ayatina anida. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nukira mongko nalikane den sebul apa finnakuri ing dalem sangkakala utawi ing dalem trompet. Ainu fi khotik sewis den tiyub den sebul apa fisuri apa sangkakala utawi trompet. Wa utawi ikilah keadaan iku nakur utawi nukira finnakur iku al-qarnu wa al-qarnu. Jadi ku maksudnya sebentuk nopo mesti manane koron iku sungu niku disangkakala ni trompet annaf kota saniyah ing dalem penyebulan sing kaping pindho. Jadi kumpul penyebulan kang ibas kangge tangisan. Padhalika mongko te mengkono waktu negeri tegese waktu katiupe trompet. Yauma idzin ing dalem dinane mengkono nukira binaku. Badalun mimma qabla. Utawi iki ku dawuh iku dadi badal mimma sing perkara geblau kang sedurunge ikhlas dawuh. Al-Muqtada. Rupane dawuh padhalika niku muqtada. Wa punya lan den mabna apa ikilah yauma idzin di idhofatihi. Iku ya wiri mutamak. Karena di idhofanane lafat dalik utawi napa ila wiri mutamakin den maring sing wiri mutamakin. Wa khabarum tada ite khabarum tada iku yaumun asir iku dawuh yaumun asir. Iku yaumun iku dina asirun kang angel banget. Wal amilu te sing ngamalno fi ida ing dalem ida iku ma perkara dalat kang nunjukno ali ngatasé ma fal jumlah 7. Bapak ini malah ini masalah nah. Yauma idzin. Jadi pada dikanu rujuke teng waktu nakri ini ge yauma idzin di sini dadi badal mabudal mutada. Wa bunyalan den mabna apa yauma. Di idhofati ila wiri mutamakin. Alal kafirina istadda tekse banget apa al-amru apa urusan. Alal kafirina ing atase pira-pira wong sing kafir. Maksudnya banget sepundi wiru yasirun iku dina sing ora gampang, tidak mudah. Fihi ku tetep ing dalam dawuh alal kafirin. Maksudnya napa menyebut kata kafirin. Dilalatun te nunjukno. Dalalatun sakti wa dilalatun dalalatun. Ala annahu ing atase sak temene iki layau. Iku yasirun iku dina sing gampang. Alal mukmin ing atase wong sing mukmin kabeh. Fi usrihi tegese ing dalam angele ya. Zarni wa man khalaqtu wahida. Niku pun mulai masalah asbabun nuzul sing kaitane dunya. Mulai napa? Zarni wa man khalaqtu napa? Wahida. Kalau terangno sithik niki dados kalau terangno tigang tahapan gitu. Ya ayat mutatsir niku khitab pada Rasulullah. Terus fa idza nukira fin nakur niku mbakas al yaumul akhir. Okay. Terus yang ketiga mulai dzarni wa man khalaqtu wahidan niku balik teng keterangan kayak apa Rasulullah menghadapi lawan. Dzarni wa man khalaqtu wahidan itu kayak apa ada sepundi Rasulullah ngadepi lawan ini tiang-tiang sing dalam semua hidupnya itu pun digunakan untuk melawan Islam atau melawan agama. Pun ini kalau terangno sing kula waca fa idza nuqira fin naquri fadzalika yauma idzi yaumun asir
alal kafirina khairu yasir. Terus menurut versi-versi sing kita dengar dari guru-guru, dari para kiai, rata-rata niku ndamel periode kiamat kubra, ini kiamat setelah kehancuran langit bumi. Iku wonten periode pertama. Ini ku trompetan pertama itu melahirkan guncangan terus kiamat kubra. Terus kedua niku bahas. Sebagian kiai, sebagian ulama nafsiran yaumatar jufur rojifah tasawuhan apa rojif ulu biyauma idin apa wajifah itu sami. Rata-rata ulama darani malaikat sing nyekel trompet utawi sing calon nyekel trompet malaikat Israfil. Karena kiamat itu sudah dekat, itu sampai ada yang mengatakan bahwa trompet malaikat Israfil itu sudah di mulut, jadi harus di mulut. Karena apa? Itu. Dan semua ayat Quran menunjukkan memang kalau kiamat sudah dekat. Semua redaksi Quran itu semua menjelaskan bahwa kiamat itu sangat dekat. Nah, jenengan tangklet dari diinformasikan dekat. Ya. Mungkin sama tidak salah paham. Dari diinformasikan dekat itu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang maupun 1400 Hijriah, hampir 16 abad. Ini kemauan ngagitain tahun Hijriah. Tapi lalu dalam masa ribuan lebih kok belum juga datang. Nah, ini pentingnya satu metode ilmiah. Rata-rata mufassir itu menafsirkan bahwa sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Apapun jumlah waktu, panjangnya waktu, kalau pasti terjadi itu pasti nopo. Makanya dalam kitab-kitab kalau diterangkan ala inna sa'ata qarib bahwa kiamat itu dekat, mesti rata-rata mufassir mengatakan fa inna kulla atin qaribun, karena setiap yang akan datang pasti dihukumi nopo. Kayak kita ini dengan kematian kita mungkin ada yang sampai umur 70 tahun, 60 tahun. Tapi karena kita ini pasti mati, itu seakan-akan asal eling mau nih grogi tenan. Eling tok niku napa? Grogi karena kita yakin itu pasti napa? Terjadi. Itu satu metode untuk menerangkan bahwa dekat itu karena mesti terjadi. Metode kedua niku berbanding dengan umur dunia. Umur dunia wingi kula maca teng Kompas, versi Kompas itu sekitar 3 miliar berapa dari bumi diciptakan sampai sekarang, kalau versi ilmuwan itu sekitar 3 miliar berapa. Dia tahu dinosaurus mawon sekian ratus juta. Artinya kalau betul dengan hitung-hitungan itu misalnya kiamat itu 1 miliar lagi ya dekat, karena berbanding dengan masa lalu yang pun di 3 miliar gitu kan. Aku setuju metode ketiga. Metode ketiga karena Allah itu abadi dan Allah itu azali. Itu melihat waktu itu ya kalam hil basori hawa akram, itu udah ada artinya semua. Dan teori ini cara kula paling dekat secara ilmiah, apalagi sekarang secara sains, secara ilmiah. Misalnya ngeten, cara semut kan mecah nondok, itu pikirannya kalau bisa mecah nondok itu nak bergerogoti rong wulan lagi sono apa? Nak sing mbok ongkon semut. Tapi kanggo sampean, tak gites langsung napa? Pecah, ambil. Artinya manusia itu gak lepas dari ruangan. Artinya satu analisis yang dibatasi oleh keterbatasan manusia. Bumi kok ini kok hancur, ngenteni global warming, ngenteni pemanasan global, ngenteni macam-macam. Nak cairan Afrika meleleh, nak sistem bumi tata surya sudah hancur, sistem galaksi sudah. Ibarat cara manusia, jadi dengan segala ilmiahnya manusia, bayangno kiamat tentu nunggu global warming, nunggu tata surya sing rusak galaksi. Ya padha cara semut kon mecah nondok, itu kira-kira pikirannya tak mulai ke pojok endi sing paling lemah, di sing. Cara sampean mbok kites mulai kon diwe ya, Pak. Ya padha. Kowe ngrubahno gedung sing nganggo beton, nganggo cor, nak manual ya tak palu konti supaya rubah. Ya tapi nganggo bom atom. Gak kok endi wae kene Pak. Hancur.
Artinya ketika yang ngendikan itu dekat atau mudah itu Allah, memang nggak ada masalah. Allah mau bilang kiamat itu dekat atau mudah ya memang inna dzalika 'ala Allahi yasir. Makanya Allah itu sering berkali-kali kalau cerita kiamat, cerita hal muhal mesti ditutup inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bahkan dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Itu mudah bagi Allah. Ya karena bagi Allah ya tidak mudah, bagi selain Allah tentu tidak mudah. Ya anak ngono kan pun kelepan ya memang nggak masalah kan. Allah cerita parek, gampang urus-urusane pangeran kita ora usah melok meh. Pangeran nak metu mokonge nak ngendikan la yusalu amma yafalu wa hum. Bentone manusa wae sering analisis pangeran mbek teorine manusa. Ya mesti ora sambung. Allah iku azali dianalisis mbek sesuatu sing hadis sekarang, sing profan, sing rusak. Makanya para pencari Tuhan yang murni dengan rasional tentu tidak akan ketemu karena dia akan mengkiaskan barang-barang hadis untuk meneliti barang-barang azali. Ini wow, contoh paling gampang nih wow. Manusia itu cara berpikir itu mungkin mesti dibatasi dengan ruang dan waktu. Padahal pangeran, bukan butuh ruang, bukan butuh nopo. Ini aku mau nopo. Ya contoh termudah itu. Contoh termudah jika kita nganggap kiamat, itu tentu dengan teori rasional kita akan bicara tentang bumi tua sekian tahun lagi. Sistem galaksi itu per tahun bergeser sekian. Kayak laut itu ngalami rob itu setiap tahun itu sekian senti. Kalau sekian senti kali sekian ratus tahun, berarti begini. Pemanasan global ya gitu. Kalau kena emisi karbon sekian tahun sekian, berarti sekian ratus tahun kemudian sudah begini kan bisa dihitung secara sains. Tapi itu kan hitung-hitungannya menusuk. Tapi kan beberapa kali sejarah membuktikan itu keliru. Kelirunya ya karena kemungkinannya itu dua. Satu, bahwa itu tidak diciptakan efek yang melawan. Nomor dua, bahwa kejadiannya itu tidak mesti seperti itu. Ya contoh, ketika dulu wong nak nandur gabah nanti 8 bulan, nanti 6 bulan, terakhir 6 bulan. Orang mikir dihitung, dulu sering krisis pangan dihitung, nak wong jumlahnya tambah terus. Terus gabah panennya 6 bulan iso kelambat. Dalam penemuan ilmiah, sing iso 3 bulan. Sehingga zaman manusia sithik sering telat berat, sampai wong mangan jagung bekato. Saiki wong pirang-pirang ora tau telat apa berat. Dan pakar-pakar pangan sempat grogi, jangan-jangan karena jumlah wong akeh telat apa berat. Masalah tempat gimana? Wong tumbuh wakil tanah rata tambah sampai do manggon. Ini manusia lewat modernnya bisa nggawe omah tingkat masuk. Wong modern ono sing diwajah lah manggon maros manggon. Artinya manusia dengan segala kekhawatiran terhadap fenomena alam yang mesti terjadi, juga banyak manusia yang mengantisipasi itu lewat penemuan ilmiah. Itu ya rawan klop gitu, ya rawan apa? Klop. Artinya semua teorinya manusia itu mau berbicara tentang sebab akibat dan itu bisa diantisipasi terus, bisa diantisipasi. Mengenai istilah Quran nangnya manusia itu, walakin aksarohum la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Paling banter manusia itu mau ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang diketahui itu hanya kulitnya saja, lahirnya saja. Gampangannya dokter meriksa, jadi loro omah berkembangannya rata tertib. Ya kan secara profesional dia pakai standar objektif, kalau makannya tidak tertib lahir mah, sekarang ini namanya mah. Tapi bagi keluarga itu mungkin tertib iya, tertib butuh ekonomi tertib, penghasilan tertib kan. Tentu itu nggak dianggap masalah mah, masalah ekonomi. Orang dianggap masalah mah, tidak dianggap masalah apa? Ekonomi. Dan nanti bagi yang lain yang ahli saraf, ahli apa itu tidak murni dianggap masalah mah atau masalah telat makan, lebih ke psikologis. Bahwa saraf itu punya ketahanan sekian. Kalau secara psikologi tertekan, maka tingkat ketahanan pada penyakit hanya sekian. Jadi awal-awalnya karena pikiran saking sering kacau nih. Karena sering telat lah, nak kondisi sarafnya itu, kondisi psikologinya itu stabil, itu
itu tingkat imunitas, tingkat kekebalan terhadap penyakit juga sekian. Artinya tidak pati riskan, nggak pati rawan kena apa? Penyakit. Itu kan sudah 3 versi. Ya sama nanti kejadiannya kiamat itu macam-macam. Tapi yang jelas kata para ulama-ulama, terutama ulama-ulama yang ahli hakikat, kiamat itu apapun gambarannya yang digambarkan ulama itu hanya gambaran-gambaran betapa sesuatu yang kita hinggapi sekarang, kita singgahi sekarang itu panen akan rusak. Kuluman alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa semuanya bakalan rusak mesti. Karena apa? Bagi yang nglakoni, sing nglakoni untuk hancur sak walang-walang ora usah ngenteni kiamat ku. Kira semua tek ning jero kuburan mah galunge wis walang-walang. Wis dadi pestane cacing dan sebagainya. Makanya ulama-ulama ngendikan, kowe ora usah bakas kiamat. Kiamat ku jek enak. Nah gitu nggak wong akeh kancane napa. Kiamat tem dhewe rak mati dhewe. Padha. Malah luwih ngeri kiamat pribadi. Dia sami to gitu. Uang kena longsore tanah. Nak cara sing dahsyat iku kaya nak bumi rubuh utawa bumi hancur sawangane dahsyat. Tapi bagi sing lakoni kan mawon. Sampeyan jajal wis tak pendem dhewean. Bae biasa-biasa ae cara sampean tetep bagi sing dipendem tetep ora biasa. Tetep peristiwa besar. Sampean dipendem tiang. Cara sing pendem ya biasa ae, pancen wong duwe nyawa dipendem ya mati, tapi kanggo sing dipendem ya kejet-kejet tenan ya lara tenan. Artinya untuk menjadi kiamat itu udah harus nunggu kiamat kubro. Semua yang dialami oleh manusia, tragedi-tragedi itu tentu akan menjadi peristiwa besar, maha besar. Balik kok kelaparan sing mlebu ning TV ngenteni bosong lapar, wong Irian Jaya, wong Afrika, wong macam-macam. Tapi kangge individu yang hari itu sedang lapar ya ngeri tenan lah diberitakno lah ya wis ngeri. Wong karena dia benar-benar ngalamin apa? Kelaparan. Makanya ketika ulama-ulama ilmu hakikat itu lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tartahila ilaiha. Andaikan kamu imannya benar, itu tentu melihat akhirat itu sekarang, tidak usah nunggu nanti. Lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tartahila ilaiha. Andaikan kamu sudah sampai ainul yakin, hakul yakin, kamu melihat akhirat itu sekarang. Tidak usah nanti-nanti nunggu mati atau nunggu ono ba'ats, nunggu swarga napa? Neraka. Kenapa? Ya itu tadi. Bagi orang yang khosyahnya tinggi, orang-orang yang pada kelas idza dzikra wa wajilat, akhirat itu sekarang. Sampai nanti ya akhirat, besok ya akhirat lagi, hari ketiga ya akhirat lagi. Sampai kita mati ya akhirat lagi, sekarang pun akhirat lagi. Maksudnya gimana? Bahwa paling kita takuti saat mati adalah masuk surga sebagai simbol ridho dan masuk neraka sebagai simbol suhu. Dan bagi orang yang sangat takwa, itu takut ya dimulai dari sekarang. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita tidak dalam ridho Allah. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita sedang dalam suhu. Ketakutan-ketakutan ini tentu menjadi kita sudah benar-benar kayak di akhir. Artinya untuk trauma tentang neraka, untuk menikmati surga itu ya dimulai benar-benar sekarang. Artinya ning swarga yang tak golek ya ridane Allah. Ning neraka sing tak wedeni ya sekarang juga kita juga begitu. Sekarang juga kita sing paling wedi ya ambek suhtuwa. Sing paling seneng ya ambek ridho. Nah, akhirat ngenteni mati, akhirat yang pintu. Ya akhiratnya kowe wedi pangeran ngenteni mati. Nggo ning kuburan dhewean. Nggo ditangisi mutin ya saiki dhewean ning kuburan. Ora ono dulur, ora ono sanak. Ya apa zaman ning donya akeh wong bahagia. Ono dulur malah tukaran. Ono bojo malah ge. Saiki kowe lara ning kuburan dhewean ora ono anak. Ya mana ono anak iki geger malah mbek anak. Ya mutin ya ora ilmiah. Apa? Mutin juga menangi dhewe pancen dene nglakoni rutin. Ya kan? Apa nak dhewean terus lara kan mboten mesti. Ada kok anak bojo, zaman ning donya malah kadang anak bojo masalah.
Itu artinya apa? Itu tadi. Kiamat itu ada, ba'ats itu ada. Kita nanti mati, nanti kita dihisab. Tapi seorang mukmin sejati tentu tidak akan menunggu hisab itu datang nanti. Mulai sekarang itu takut hisab. Hanya sampai Rasulullah ngendikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kowe ngitung awakmu yo saiki, ngrasa awakmu mbok evaluasi terus, mbok hisab terus. Ya Allah, hari ini saya melakukan amal baik berapa, amal jelek saya berapa. Qabla an tuhasabu, belum sebelum benar-benar hisab itu nanti nyata. Audit dari Tuhan nanti belum. Makanya Rasulullah itu nganggap kiamat itu biasa mawon, sesuatu yang kecil yang biasa. Mati oleh Rasulullah itu biasa. Karena bagi orang yang takwa, tentu dalam hidup itu sendiri yang diperjuangkan. Gimana setiap detik, setiap hari ada evaluasi. Saya ini sedang dalam hidup Allah atau dalam suh. Nah, orang yang sudah begini ini yang masuk innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Anak aku ya ora wajilat bayangno. Waduh, ketemu Allah ning kiamat amal kowe elek kok sok ben piye. Lah apa saiki ra ketemu pangeran den biyen to. Ketemu pangeran dengan tani kiamat. Itu jenis Allah innahum ar-rabbi yawma idzi lama juga menjen bekicap uripe iku bab napa geman elek geman urip koyo apa menang-menang akhirat gak sewangu kok ketemu pangeran wedi ngono rasa ngeteni sok bae bisa iki detik ini juga paham ana men taklot niku rak makom sing dhuwur ora makom dhuwur-dhuwur jan aturane kudu ngono iki aturan ora seneng kok makom-makoman. NU nak kon nggih makom. Lho pancen begitu. Standar seorang mukmin, inamal mukminun standare idza dzikirallah wajilat qulubuhum. Ora ana inamal mukminuna sing papan atas terus papan menengah napa? Papan bawah. Nak sing terkenal wali dari makom dhuwur, nak wong am makom ndek. Wis suwe nak wali dhuwur wong am ndek. Tapi iku kewajiban. Ini masalah prinsip. Kita ini tertipu oleh paham bahwa kita nanti takut Allah itu nunggu kiamat. Sehingga yang kita khawatirkan sebenarnya nak mati sanggup apa. Ini udah usah khawatir. Aku wedi tenan mbek pengiran mulai sekarang, mulai detik ini. Mana bener Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak gawe ukuran ibadah itu ekstrim. Antak budawah ka'anna kataro. Jadi wong NU dosa kabeh. Kanjeng Nabi ukuran antak budawah ka'anna kataro. Sekarang juga kalau kamu ibadah ning Allah seakan-akan kamu melihat Allah, ka'anna Allah. Setiap saat ketika kita ibadah iku budillah ka'anna Allah. Kamu harus yakin seakan-akan melihat Allah. Berarti kita ndredeg mulai saiki ora usah ngenteni kiamat, ora usah ngenteni meneh mungkar nakir. Wedi, nggih Jawa nyerang mungkar nakir. Kan kuburan dhewean bakal mungkar nakir dari siunge sakmu ini. Guwadane sakmu ini. Malaikat mungkar nakir malaikat paling ra mutu, malaikat ora paling ora penting. Malaikat paling sering dinyak mudun ya malaikat mungkar nakir. Ah mudune wani ngenyek, teng talken nak mesti ngoten. Idza ja'aka malakani falaisi jaka walai dibaka. Terus akhirnya fa innahu abdun min abdillah wa khalqun min khalq illa kaya kowe. Mudun itu ya nakalan, bar cerita jare malaikat mungkar nakir udah sak. Pokoke serba ngeri serba dah. Tapi kayak aja ndredeg aja gemeter iki fa innahu khalqun min khalqillah. Ya makhluk kaya kowe. Jadi gagahe beda dibeli dinyak fa innahu khalqun min khalqillah. Lah nek wis darani makhluk mulai awal yo kandhani ora usah piye-piye. Kita ini kan paradok, di satu sisi diceritani mungkar nakir sungai sak mene-mene, gadane sak mene ben wong wedi. Jebule kok diarani kowe aja wedi, mergo iku ya falcon sing sing dimaksud ku piye? Itu kan maksudnya piye to, Mbah? Nah cara kula mungkar nakir biasa mawon mungkar nakir, malaikat Tuhan, malaikat cara kula biasa-biasa. Wong kula misale bayangno mati kok malaikat mungkar nakir biasa-biasa mawon kula niku. Ya man anta niku. Mane yo piye? Mane ki Jawa kesuwe mari kadang mondok rong alim boyo fatwa. Mari perkara. Pondok mau ngopi mulai tetep fatwa didelok iki. Akhire fatwane ora karu-karuan. Ngadang ngomong A, ngomong B, ngomong C gak tau konsis.
kabeh. Rumus ilmiah iki jo ruwet. Untung jak ono kiai kaya kula bener. Sing iso nglurus. Ya itu tadi, kalau jenengan melihat akhirat, kita ini kan terbiasa ya, dengan terminologi kiai kuno gitu. Bayangno kiamat itu dahsyat, bayangno ba'at itu dahsyat, hisab dahsyat. Ya memang dahsyat, namanya kiamat bumi gonjang-ganjing ya dahsyat. Tapi sebetulnya kedahsyatan sejati itu dimulai dari sekarang juga, saat ini juga, yaitu kedahsyatan dzikrullah, dzikrullah wajilan qulub. Itu terus sampai Allah nyifati Quran nggih ngoten. Allahu nazzala ahsanal hadis kitabam mutasyabihan mataniyah taksa'irru min juludil ladina yakhshawna Allah. Allah itu menurunkan satu kitab ini ke Quran sing wong-wong wedi ning pangeran mesti taksa'ir. Atine bergidik. Gerdeg. Kula nu hafal Quran iki mboten nate kon maca Quran khatam. Mulai riyen jan kula paham. Kula mulai kelas lurus sanawi wis itu memang enggak kuat. Itu ada ulama ceritanya Imam Ghazali. Itu ada ulama besar dulu tuh banyak. Sauri-uripe ora tau khatam Quran. Malah sing ora tau maca Quran blas iki pirang-pirang. Gambar buka itu dredeg. Lah kowe ora maca mergo males. Mergo SPKI itu utekes kapital ya. Utekes kapitalis. Pamane bar mergawe rugi aduh semalah. Qur'ane wis diujimat. Quran iki Jawa iku wis ora kaya fungsi Quran sing taksair lho. Qur'ane iku diskas. Yasin go wong mati. Oh. Waqiah go urusan rezeki. Sing marahi sapa di sini. Padahal ndelok artine waqiah idza waqa'atil waqiah. Laisa liwaqa'atiha tiba khofin itu masalah kiamat. Idza rujjatil ardu rajja wa bisatil jibalu basa. Kan ora ono apa hubungane mbek dhuwit. Tapi kadang terkenal. Yasin memang Yasin itu termasuk ayat Quran sing di situ awal Nabi dikendakwah Yasin wal Qur'anil Hakim. Inna kalaminal bahwa kamu Muhammad itu utusan ala siratim mustaqim. Jadi gamane Yasin itu nuansanya itu misi bekali Nabi untuk tapi ora janjian sak jiwa wis sepakat Yasin nggo wong mati. Waqiah urusan rezeki. Takoki hadise ora ngarep. Wis tau mondok Mekah takoki ora. Bila bro malah ngritik. Iku dhaif mbah mau nduk mbah. Ya pancen ora ono hubungan. Ya itu tadi ya. Kita diam-diam itu ya di versi dhewe. Cuma ya orang nanti kok iki ada lah memang masih ringan. Diam-diam gini udah aliran kepercayaan kan. Orang nanti kok iki ada Islamia tapi versi kita ini sebenarnya sering-sering ya versi kiam. Ya. Lu ora janjian kembar. Ya kok sendakepe wong NU mesti miring ya, nyekeli. Nyekeli gawe bekase Nabi Adam jari ilang perkara dinggo Hawa. Ngono iku ora janjian lho. Lah apa hubungane nek diwujudno ning sendakep. Taman delok teng kitab-kitab fikih sing ageng iki mboten sendakep iki standar mawon. Wadian napa? Qobidon ya daul yusra biadihil yumna. Terus tahta sodri kada wae ora ana kriteria kaya versi Jawa. Semiringnya dewe-dewe ono sing ya itu tadi kita diam-diam itu punya fantasi ya, agama itu punya fantasi. Kan kalau bolak-balik matur, kalau berkali-kali kalau seminar di Jogja, kelemahan agama itu satu. Agama itu punya fantasi dan fantasi ini yang melahirkan paham. Misalnya Allah Rasulullah cerita tentang jihad, damu syuhada. Betapa indahnya damu syuhada. Kayak begini kayak orang berfantasi bahwa untuk cepat masuk surga dan sebagai damu syuhada harus berjuang yang berbau-bau darah. Hingga banyak dalam Islam di Pakistan, di Irak sampai ke Indonesia piyambak banyak Islam yang cara berjuang itu melibatkan darah karena dia mulai awal lebih mencintai cerita-cerita tentang damus syuhada. Sehingga dia membayangkan Islam yang keras, Islam yang disiplin, yang perang, sehingga dia cepat mati syahid menuju surga lewat damis. Memang itu benar, artinya bahwa damus syuhada terhormat itu benar. Tapi apa betul metodenya, keifiahnya terus kayak itu? Itu ya fantasinya sendiri. Sama seperti kita wong NU. Wong sing maca kalimat thayyibah dakhalal jannah, mangko la ilaha illallah dakhalal.
akhirnya sepenting kalimat thayyibah. Ngomong ya gedek-gedek la ilaha illallah, buat tahlil ya gedek-gedek la ilaha. Kita tidak sadar bahwa untuk mempertahankan la ilaha illallah secara syariat itu butuh kompetisi-kompetisi syariat. Misalnya untuk syiaruddin kita butuh masjid yang bermenara. Karena mulai Rasulullah sampai sekarang semua ulama fatwa menara masjid termasuk penting karena untuk syiar. Untuk mempertahankan kalimat thayyibah kita butuh generasi. Generasi butuh pendidikan. Pendidikan butuh sarana prasarana kayak gedung, kayak guru, kayak. Artinya andaikan kita merunut secara secara konkret, itu tentu kita tidak akan mau gedek-gedek la ilaha illallah gitu. Kita sediakan betul sarana untuk mengawal la ilaha illallah ini aman. Amannya la ilaha illallah kayak apa? Selain kita sendiri melakukan, bahwa itu kita tanamkan secara akidah sampai ke zuriat-zuriat kita lewat proses pendidikan, proses pengajaran. Artinya, andaikan kita mau objektif, ini pun buatan ngarah kita hanya fanatik semuting wiridan Allah ping 100, ping 1000, ping 10. Kita tidak akan menyebut jumlah. Karena dibalik itu semua yang penting adalah mengawal la ilaha illallah minna dari kita sampai ila dzurriyyatina. Sama seperti nabi-nabi dulu ketika mau wafat mata budu namin ba'dum. Aku pe mati. Tak takono mau sitok mata budu namin ba'dum. Kalau nak budu ilaha kau ilaha abai. Mau napa kalau jantin bahwa kita ini pasti menyembah Tuhan yang Bapak sendiri. Lagi ayat nabi-nabi ini terus mati. Artinya untuk mengawal la ilaha illallah tidak mudah. Kita butuh dzurriyyah, butuh generasi penopang. Zaman Rasulullah juga butuh sahabat. Sekedar ngamankan la ilaha illallah. Tapi kita atas nama tradisional la ilaha illallah kita warisi secara jimat. Nak mau coba 100 lagi tolak balik. Nak 200 plus jembari rezeki. Modelnya kok ada paket plus kayak marketing. Modelnya kan ijazah terus agama kayak iklan, kayak market. Nah kok tambahannya sing ketara sesat. Apa meneh nak liwat sanadku. Iku mursid ketara iki kepentingan. Meneh nak sanate via dekne luwih man. Sanate sanad mutasil, sanad tabarok wah soalnya. Tapi sebetulnya tidak sesederhana. Akhirnya orang fantasi sendiri. Sementing wiridan dari Allah sebanyak-banyaknya secara jumlah. Ya begitu. Nah, agama itu selalu melahirkan fantasi-fantasi. Sama seperti orang yang misalnya mau hadis ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Terus mantri kiai rebutan golek wanita sholihah. Bojone ngamen ngecewakno rabine, burung pati sholihah, pegat rabine lah. Roba rabi pegatan terus bergadidali sedang berburu almaratis salihah. Ya kan malah sesat meneh. Atau santri rabi-rabi muga men golek marati salihah pacare ra tau salih. Gelem mbok pacare bukti ra salihah kan. Gelem pojok. Lah santri ku ya bento. Dekne iku pacar santri, perkarane golek salihah tapi gelem pacaran terus iki wis ra pati salihah. Mergo nek salihah tentu menolak pacaran. Lah modele kan nek menonton itu kan jadi go versi ini ya malah itu solihan ya butuh rajul soleh, gue soleh sih, malah itu solihan ora penting. Itu tadi, setiap pesan agama itu akan direspon secara fantasi. Harusnya ada begitu, khitab agama itu direspon secara hakikat, artinya secara keseriusan hati. Udkhulu fi silmi apa? Kita ini enggak selalu merespon agama ini dengan fantasi. Misalnya Rasulullah ngendikan wajah itu diamali. Oh jihad tuh gak iso tanpa duit. Terus di fantasi duit, ono sing fantasi ini penting kerja sih, mulang sumben. Apane kerja tenan iki kedonyan tenan. Ora balik mulang alumni pondok, ora balik mulang balik kedu. Asline perkara fantasi agama, ajane awake ora iso berjuang tanpa duit, so akhire kerja tenan. Sing enak sing kiai kedua iku model lagi. Berjuang ora iso tanpa duit. Duit ora iso tanpa proposal. Oh. Oh akhirnya nganggo jalur proposal. Karena ketiga kiai berjuang untuk nganggo duit sing duwe wong sugih. Akhirnya ngatok mbek wong sugih. Nah, versi ketiganya kan sebetulnya sudah khoyali, sudah fantasi-fantasi yang diciptakan pemeluk agama. Tapi itu sebetulnya tidak pernah bagian dari agama, itu fantasinya sendiri. Allah tetap menghentikan standar wajah itu ya bi amalikum kan bahwa berjuang itu pasti melibatkan harta kita dan diri. Titik.
kita. Cuma suratul masalah, maksudnya harta kita itu apa? Itu terserah masing-masing.